kata Borobudur tentu saja masih asing di telinga teman-teman ya. Tapi kalau mendengar kata Borobudur, teman-teman akan membayangkan sebuah candi yang megah dan besar yang masuk dalam situs warisan dunia. Borobudur dan Borobudur adalah satu candi yang sama kok teman. Bara berarti besar dan budur dalam bahasa Jawa untuk menyebut Buddha. Tidak heran kalau Borobudur termasuk candi atau kuil, sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur didirikan sekitar abad ke-8 oleh para penganut Buddha Mahayana. Setelah terkubur berabad-abad, candi ini ditemukan kembali oleh Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles tahun 1814. Kalau teman-teman mampir ke Candi Borobudur, jangan salah sebut ya. Candi ini bukan berada di Yogyakarta loh, tapi di daerah Magelang, Jawa Tengah. Magelang menjadi kabupaten tempat tinggalku, tepatnya di Dusun Keron, Desa Krogowanan. Letaknya persis diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Desaku ini masih sejuk dan asri teman. Masih banyak ladang dan sawah yang bisa kami nikmati keindahannya. Kalau di kota pasti sulit ya menemukan tempat seindah dan sesejuk di sini. Hehehe. Oh iya, cerita hari ini bukan tentang aku saja ya. Si Bondan anak seniman wayang serangga, Bapak Sujono. Cerita hari ini tentang kami, anak pedesaan yang setiap hari bisa memandang bebas puncak Gunung Merapi dan Merbabu. Bermain, belajar kesenian sambil menjaga alam. Dan inilah cerita kami anak-anak di kaki Gunung Merbabu. Permainan tradisional di sini ada sepak bola, apolo, gerobak sodor, engkleng, jejetan, catur. Gerobak sodor dan layang-layang, permainan yang sedang kami sukai di kampungku. Kalau cuaca sedang bagus dan angin sedang kencang, kami akan ke sawah untuk bermain layang-layang. Permainan layang-layang di tempat kami musiman, teman. Jadi tidak setiap waktu ada yang menjual layang-layang. Kalau sedang musim layang-layang, wih, langit akan dihiasi layang-layang yang berwarna-warni. Selain itu, salah satu permainan yang kami sering mainkan adalah benteng. Aci! Aku suka gerobak sodor dan jejetan karena senang dan asyik. Tapi paling seru gobak sodor. Mungkin di setiap daerah sebutan permainan ini berbeda-beda, teman. Kalau di kampungku gobak sodor. Kalau di Riau disebutnya gala panjang. Di Jawa Barat gala asin, di Makassar disebut asing, dan di Medan disebut margala. Tapi cara bermainnya tetap sama kok teman. Gerobak sodor itu dibagi menjadi dua tim. Tim satu menjaga, tim satu menyerang.
Ketika tim satu menyerang dan masuk ke area penjaga, akan berbalik lagi ke area sebelumnya. Aku suka permainan tradisional karena peninggalan nenek moyang saya. Nenek moyang. Teman, anak-anak yang tinggal di desa ini tidak hanya suka bermain loh, tapi juga senang belajar hal-hal baru. Nah, contohnya tarian tradisional. Kami punya alasan sendiri kenapa kami belajar tarian tradisional. Aku pengen desaku maju lewat kesenian. Aku malu kesenian tradisional bek desaku maju. Nah, supaya desa kami maju, tentu saja penampilan kami harus bagus kan? Mulai dari kostum dan penampilan di depan penonton harus maksimal. Aku bagian paling seru ki di make up warna-warni awake. Aku tak arep pentas bagian sing paling seru, tak arep dicat-cat badannya warna-warni. Gak masalah kok kalau badan kami harus diwarnai dengan cat. Malahan terasa sangat seru dan mengasihkan teman. Bisa berkreasi dengan bebas. Kalau ditanya bagian yang paling seru, jawabannya sudah tahu kan teman? Nah, teman, setelah semua persiapan selesai, kami akan menunjukkan satu tarian tradisional yang sudah kami pelajari di Sanggar Saujana. Yo Dimas, maju. Yo langsung yo. Makin cek ya. Disinilah tempat kami biasa belajar kesenian dan latihan menari, teman. Di ruang tamu, rumah Bapak Sujono yang disulap menjadi tempat berkumpulnya anak-anak desa ketika malam hari tiba. Yo, bariki gerakane apa? Mau eling, gerakane bariki apa? Nah, yo. Manam jupan tak. Yo, entak tak 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 ding 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 tak 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 ding 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 tak 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 ding 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 tak tak ding ding. Ruangannya memang tidak terlalu besar sih dan terasa sangat padat kalau kami sudah berkumpul semua. Tapi kami tetap serius mendengar arahan kakak pelatih. Nah, terus bariki tak jelang, tak jelang. Selamat tarian tadi sama teman-teman gacungan bocah. Tak gendelang terus. Setiap tarian dan gerakan dari gacungan bocah yang kami pelajari hari ini ada yang susah dan ada yang gampang, teman. Menurut Dimas, tangan ke atas, melompat dan berputar. Tapi susah seperti apapun gerakannya, kalau sungguh-sungguh berlatih dan terus mencoba gerakannya, pasti bisa. Ada yo. Bang yo. Terus. Yo. Teman-temanku yang belajar menari di sini diajari oleh kakak pelatih yang dulu belajar menari di sanggar ini juga. Kebanyakan dari kami ikutan latihan menari karena sering kumpul dan melihat kakak yang lebih besar menari. Dari situlah kami mulai suka dan mulai mencoba mendalami kesenian tradisional. Seperti Cika, salah satu temanku. Saya udah nari dari TK besar
Sekarang udah kelas 3 SD, udah umur 8 tahun. Jadi saya udah ikut nari tradisional 4 tahun. Karena aku ingin melestarikan tari tradisional. Yeay. Ini bapakku, namanya Bapak Sujono. Yang di sebelahnya adalah aku, Bondan. Aku ingin menceritakan sedikit tentang Bapak. Coba nyekal wayang iki. Iki piye? Cara ning wayang. Bapak seorang seniman yang mencintai lingkungan dan seorang petani organik. Kebetulan, Bapak yang mendirikan Sanggar Seni Saujana ini, teman. Tempat aku dan teman-teman belajar kesenian. Bapak pun mulai menciptakan karya seni wayang serangga dan mementaskan wayang serangga ke desa-desa di kampungku untuk mengajak petani supaya tidak lagi menggunakan pupuk kimia karena akan merusak lingkungan. Pak, napa to kok kabeh kok do nggo serangga wayange? Piye, Pak? Pak kenapa pakai wayang serangga? Karena Pak ingin sekali lingkungan itu tetap bisa baik. Kalau ngomong serangga itu pasti udah ngomong tentang petani karena petani itu dekat sekali dengan serangga. Cara bercocok tanam itu supaya mengurangi pestisida karena pestisida itu bisa membunuh semua makhluk serangga misalnya. Saya mulai suka karena terinspirasi oleh bapak saya dan saya sering menunggu bapak saya melukis saujana dan saya mulai suka kesenian tradisional. Untuk kegiatan anak memang saya sangat peduli sekali dengan generasi apa yang berkembang di sekarang ini. Maka saya sangat tertarik sekali karena generasi saat ini karena sudah terserang oleh game atau handphone yang kurang mendukung untuk pola pikir. Itulah Bapak dan aku ingin menjadi penerusnya, memajukan desa kami bersama teman-teman lewat kesenian tradisional. Teman, aku tinggal dikelilingi daerah persawahan dan ladang di Magelang. Di antara kota Magelang dikelilingi gunung-gunung yang seolah-olah berupa gelang yang sangat besar. Ada Gunung Menoreh, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Ungaran, Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Katanya sih dari bentuk gelang itulah asal-usul nama Magelang. Beras yang kita makan berasal dari padi. Padi tumbuh di sawah. Apa yang kita makan tentu harus sehat kan teman? Nah, di kampungku, Bapak mengajak para petani untuk tidak memakai pupuk pestisida yang mengandung kimia dengan mengganti menggunakan pupuk alami agar beras yang kita makan nanti akan bebas dari bahan kimia. Serangga yang baik untuk lingkungan tetap bisa hidup. Melalui hewan-hewan serangga yang ada di alam, Bapak membuat toko wayang serangga, lalat, capung, kemit, belalang, dan lainnya. Saya sudah memainkan 3 cerita wayang dan ceritanya
Kemit belajar bahasa Inggris, Tak Wawung belajar sauto, dan Kemit belajar membaca. Saya mendapat ide cerita dari teman-teman. Saya bilang ke bapak ide ceritanya, terus bapak membuat cerita. Buat cerita sih tidak sulit teman. Yang sulit adalah memerankan tokoh-tokoh dalam wayang yang kita buat. Apalagi tokohnya banyak dalam satu cerita. Aku harus ingat satu persatu seperti apa suaranya, dialog, dan karakternya dalam waktu yang bersamaan. Wes saiki gentenan, aku sing jedeki ning aja ana tantangane. Aku yang paling susah membedakan suara. Yang paling susah tongkat ini. Suaranya kecil. Suara tongkat itu kayak gini. Kalau bahasa Inggrisnya penari kayak gitu. Kalau tokoh wayang yang diciptakan Bapak adalah hewan serangga. Makanya Bapak dikenal sebagai seniman wayang serangga. Dari toko yang Bapak buatlah aku memakai tokonya saat aku mendalang juga. Dari seni banyak yang kita bisa lakukan untuk mengajak orang lain menjaga lingkungan. Kata Bapak, tidak semua orang bisa langsung menerima perubahan dengan baik. Tapi dengan seni, Bapak bisa menyentuh hati mereka untuk melakukan perubahan sendiri. Nek wani gue rene gue gelot yo. Gelot. Ayo. Saya pertama kali mendalang di Ketepas. Kesannya menyenangkan dan agak gugup karena pertama kali. Saiki sing nyali basa Jawa. Kalau mendalang dan menari, sebenarnya aku lebih sering pentas menari bersama teman-teman. Tapi kalau ada kegiatan di desa dan aku punya kesempatan tampil, ya aku tidak akan menolak untuk mendalang. Aku paling ingat waktu Mas Bondan bilang bahasa Jawanya kambing adalah cempe. Nama tarian ini geculan bocah, seperti tarian permainan teman. Jadi tarian geculan bocah menceritakan anak-anak desa ketika bermain. Dengan semua ekspresinya, ada nangisnya, ada berantem, dan ada ketawa-ketawa juga. Setiap kami mau tampil, kami juga belajar menyiapkan kostum sendiri. Kostum yang dibuat untuk menari juga ramah lingkungan loh teman. Bahan-bahannya sebagian diambil dari limbah sampah plastik, kardus, dan lainnya. Dari limbah itulah disulap menjadi kostum yang berwarna-warni. Ceria kan? Hihihi. Menurut
menurut teman-teman, kenapa kita sebagai anak Indonesia harus melestarikan kesenian tradisional? Biar keseniannya tidak hilang. Benar kata temanku ini, kesenian harus kita jaga dan lestarikan dengan banyak cara. Anak-anak itu biar tetap semangat, biar tetap menikmati apa yang menjadi sebuah kegiatan di kampung sini, maka saya tetap memberi pengetahuan terhadap anak-anak tentang lingkungan. Oke, untuk kegiatan anak-anak supaya tetap suka dengan kegiatan apa yang ada di sanggar sini. Salah satunya saya latih untuk melukis serangga dengan bentuk-bentuk souvenir berkaitan dengan sampah, kemudian bikin wayang serangga. Itu kegiatannya seperti itu. Sejak ikut kegiatan di sanggar, kami juga diberikan kesempatan untuk belajar kreativitas. Contohnya membuat karakter wayang, membuat sketsanya, lalu membuat wayang sampai jadi. Kreativitas manusia itu tak ada batasnya. Begitu juga harapan Bapak. Sejak Bapak mendirikan sanggar ini selama 25 tahun lebih, Bapak ingin ada penerus dari sanggar. Nah, kamilah yang menjadi harapan generasi penerus Sanggar Saujana. Saya punya ide cerita tentang Wawong belajar silat. Teman, aku memang belum sehebat pedalang-pedalang cilik lain yang ada di Indonesia. Aku juga harus masih banyak belajar mendalang yang bagus seperti apa. Di dalam hatiku selalu ingin melakukan yang terbaik untuk sesama, seperti yang dilakukan Bapakku. Berbuat sesuatu yang kecil memang tidak langsung terasa besar manfaatnya. Tapi apa yang sedang aku dan teman-teman lakukan untuk memajukan desa kami, satu perbuatan kecil yang suatu hari bisa jadi pelajaran besar untuk banyak orang. Semua ada di cerita kehidupan anak-anak kaki merbabu.